Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basron M. Marsawali, NIM 221360008, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah, dosen pengampu Dr. Fatum Abu Bakar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi yang saya ambil, saya menjelaskan tentang kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksud atau yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang ia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk dunia atau perempuan yang ia nikahi, maka hijrah itu akan mendapatkan apa yang ia inginkan atau niatkan. Dalam kaidah cabang saya mengambil bahwa al-ikhlasu bil manwi, keikhlasan itu dalam melaksanakan amalan yang dia niati. Keikhlasan dalam pernikahan berarti melaksanakan amalan-amalan dalam pernikahan tanpa pamrih, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melayani pasangan dengan tulus. Seorang istri menyiapkan makanan atau membersihkan rumah bukan karena terpaksa, melainkan karena ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri dengan penuh cinta dan keikhlasan, serta mengharap pahala dari Allah. Begitu pula seorang suami bekerja keras mencari nafkah tanpa mengeluh meskipun lelah, karena ia menyadari itu adalah amanah dari Allah. Di sini saya melanjutkan mengenai dengan kaidah inti yang kedua, bahwa al-yakinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak hilang oleh keraguan-raguan. Saya mengambil dalam landasan kaidah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang artinya, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian merasakan sesuatu di perut dan tidak jelas apakah sudah keluar sesuatu atau tidak, maka kalian jangan keluar dari masjid atau membatalkan sholat sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium baunya. Saya mengambil kaidah cabang, yaitu al-aslu baka'u makana ala makana, yang artinya prinsipnya adalah menetapkan apa yang ada sebagaimana adanya. Saya mengambil contohnya, seseorang sudah berwudu, kemudian dia ragu apakah sudah batal atau masih suci, maka pada dasarnya dia belum batal dan masih suci. Di sini membahas kaidah yang ketiga, kaidah inti yang ketiga, bahwa al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan.
Saya mengambil landasan kaidah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Saya mengambil landasan kaidah, saya mengambil kaidah cabang, yaitu ar-rukhsah la tunatu bisyak, yang artinya keringanan rukhsah atau keringanan tidak terkait dengan keraguan. Saya mengambil contoh bahwa keraguan dalam status perwalian, contohnya jika seorang wanita ragu apakah wali nikah, misalnya ayah kandung masih hidup atau sudah meninggal, maka ia tidak boleh menikah dengan adanya wali lain seperti wali hakim sampai ada kepastian tentang status ayahnya. Keringanan untuk menggunakan wali hakim hanya diberikan jika benar-benar dipastikan bahwa wali asli tidak dapat melaksanakan tugasnya. Di sini saya lanjut di kaidah inti yang keempat, yaitu ad-darura yuzalu, mudarat harus dihilangkan. Saya mengambil landasan kaidah dari hadis Rasulullah an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara, yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh saling membahayakan atau merugikan. Saya mengambil kaidah cabang, yaitu ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadriha, yang artinya apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kedaruratannya. Contohnya meminum minuman haram saat keselek atau tersedak, saat hanya ada minuman-minuman keras di sekitarnya, maka minuman tadi dihalalkan. Dan jika keselek atau tersedak tadi sudah tertangani, maka tidak boleh meminum minuman keras itu lagi. Di sini lanjut di kaidah inti yang kelima, al-'adatu muhakkamah, yang artinya tradisi atau kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Di sini saya mengambil cabang kaidah, yaitu al-idnu urfi kal idnil lafji, yang artinya izin berdasarkan kebiasaan sama seperti izin secara lisan. Jika seorang pria berniat menikah seorang wanita, dia akan mengunjungi keluarga perempuan untuk berbicara langsung dan meminta izin secara lisan. Izin ini seringkali diberikan dengan cara yang sederhana, berdasarkan percakapan antara keluarga besar tanpa memerlukan dokumen tertulis. Contohnya, seorang pemuda dari kampung yang ingin menikahi gadis dari kampung lain akan datang ke keluarga tersebut dan meminta izin lisan dari orang tua atau keluarga besar. Izin ini sudah dianggap sah secara adat meskipun tidak tertulis. Saya mengambil kaidah yang cabang yang kedua, al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan, yang artinya apa yang dikenal berdasarkan kebiasaan sama seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syarat. Saya mengambil penjelasan tentang mengenai dengan pemberian mahar. Berdasarkan kebiasaan dalam adat,
Makian mahar biasanya diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Kebiasaan ini sudah lama dilakukan sebagai contoh, keluarga laki-laki bisa memberikan mahar berupa hasil bumi seperti rempah-rempah atau sejumlah uang sesuai kemampuan, dan masyarakat adat yang tetap menganggapnya sah. Contohnya, keluarga laki-laki memberikan mahar berupa satu set kain tradisional dan sejumlah uang sesuai kemampuan mereka meskipun tidak memenuhi standar adat tertentu, karena sudah disepakati melalui kebiasaan itu tetap diakui. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya mengakhiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.